teman anak, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran IPS ya. Materi kita hari ini masih tentang sumber daya alam ya. Jadi kalian buka buku penanya 4C halaman 36 ya. Diperhatikan bukunya ya. Jadi materinya adalah tentang menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan ya. Masih tentang sumber daya alam ya. Masih ingat nggak kalian tentang sumber daya alam ya? Sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu artinya apa? Sumber daya alam yang jika kita pakai terus-menerus akan habis, jadi tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, intan, tembaga ya. Pokoknya barang-barang tambang itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya apa? Sumber daya alam yang jika kita pakai terus-menerus akan tetap ada jika kita lestarikan ya. Contohnya apa? Contohnya air. Jika kita memanfaatkannya dengan benar, air itu akan tersedia ya. Kedua, tanah, udara, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Yaitu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Manfaat sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk manusia ya. Misalnya padi yang merupakan bahan baku makanan pokok di Indonesia ya. Padi ditanam oleh petani. Petani sangat berjasa karena menyediakan bahan baku makanan. Sumber daya alam di Indonesia ini sangat beragam ya. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah ya. Jadi di setiap wilayah itu berbeda-beda sumber daya alamnya tergantung letak wilayahnya ya. Contohnya di dataran tinggi itu banyak sumber daya alam itu terdapat adalah buah ya, teh ya, terus sapi perah itu di dataran tinggi ya. Kalau di dataran rendah banyak sumber daya alamnya seperti padi, kerbau ya, dan lain sebagainya ya. Sekarang perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Contohnya adalah sayur dan buah. Manfaatnya apa aja sayur dan buah ini? Yaitu untuk bahan makan sehari-hari. Yaitu juga yang kedua untuk bisa dijual ya, memiliki nilai ekonomi, bisa dijual. Yang ketiga, bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. SDA yang kedua adalah tanah liat ya. Manfaatnya apa tanah liat ini? Juga bisa untuk dijual ya, memiliki nilai ekonomi. Juga bisa dibuat untuk tembikar dan genting ya, itu tanah liat. Yang ketiga adalah hewan ya. Manfaatnya apa? Manfaat hewan ini banyak ya. Misalnya untuk diambil telur, daging, diambil susunya, juga diambil tenaganya ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kerbau ya, untuk membajak sawah ya. Selain itu juga ada kotorannya juga bermanfaat ya, diolah menjadi pupuk organik ya. Itu adalah sumber daya alam hewan. Sekarang kita ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya tadi apa? Contohnya adalah batu bara. Manfaatnya apa batu bara? Yaitu batu bara ini banyak manfaatnya ya, sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi seperti kereta api ya. Bahan baku untuk industri baja juga, dan juga untuk sumber energi pembangkit listrik, yaitu menggunakan batu bara. Pembangkit listrik tenaga uap itu menggunakan batu bara ya. Yang kedua, sumber daya alam minyak bumi ya. Minyak bumi ini juga banyak manfaatnya bagi manusia ya. Salah satunya adalah untuk bahan bakar untuk kendaraan ya. Juga untuk diolah menjadi gas LPG, untuk membuat bahan baku tekstil seperti nilon, juga untuk aspal, pembuatan lilin, plastik, yaitu menggunakan minyak bumi ya. Juga bahan baku kendaraan pesawat terbang, namanya apa? Bahan baku pesawat terbang namanya
yaitu aftur ya. Itu adalah manfaat minyak bumi. Nah, sekarang kalian kerjakan soal halaman 37, yaitu tentang kota Banjarmasin. Banjarmasin kota 1000 sungai ya. Kalian baca dulu teksnya, baru kalian jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaannya ya. Nah, setelah itu kalian buka lagi halaman 41. Buka buku penanya halaman 41 ya. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang materinya yang berbeda, yaitu tentang keragaman bentuk rumah adat ya dan manfaatnya. Ya, perhatikan halaman 41. Sudah dibuka bukunya halaman 41? Perhatikan ya halaman 41 tentang menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya ya. Nah, di Indonesia ini memiliki beragam rumah adat ya. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya masing-masing ya. Nah, rumah adat ini disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal masing-masing suku ya. Contohnya rumah adat apa? Rumah adat khas suku Baduy ya. Perhatikan, Ibu bacain teksnya. Kalian juga menyimak bacaan teksnya ya. Rumah adat khas suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda ya. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu atau bambu. Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam. Untuk atap, rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Rumah adat Sulah Nyanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian sosoro atau depan ya. Jadi rumah adat Sulah Nyanda ini dibagi 3 ruangan. Yang pertama bagian sosoro, yaitu bagian depan, bagian tepas atau tengah, dan bagian ipah atau belakang. Masing-masing ruangan berfungsi sesuai dengan rencana pembuatan. Bagian sosoro berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Hal ini dikarenakan tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah dan tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sementara bagian imah digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Hal ini dikarenakan rumah adat suku Baduy tidak dilengkapi dengan jendela. Tidak adanya jendela agar para penghuni rumah yang ingin melihat keluar diharuskan pergi untuk melihat sisi bagian luar rumah ya. Itu adalah tentang keragaman rumah adat suku Baduy ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Tetap semangat belajarnya ya.